Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita jumpa kembali dalam renungan ngopi edisi hari ini, Rabu 23 Februari 2022. Mari kita sejenak meneduhkan hati di hadapan Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ada kesempatan yang baik untuk kami boleh sejenak menundukkan hati kami di hadapan Tuhan. Mencari sebuah keteduhan supaya kami bisa mendengar apa yang menjadi suara Tuhan bagi kami. Suara yang menyapa untuk menguatkan, suara yang menopang untuk meneguhkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan menaikkan satu pujian. Kala ku cari damai, hanya kutemukan di dalam Tuhan. Hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kedamaian terjadi oleh karena ada pengampunan yang Tuhan berikan. Kedamaian terjadi oleh karena ada kekuatan yang Tuhan sediakan untuk menopang hidup kita. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun
menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Jemaat sekalian, bacaan kita hari ini ada di dalam kitab Imamat, Perjanjian Lama ya. Imamat pasalnya yang kelima, ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-6 ya. Satu bagian ini sebenarnya merupakan rangkaian dari perikop pasalnya yang keempat tentang korban penghapus dosa. Tapi kita hanya akan membacakan Imamat pasal 5 ayat 5 sampai 6. Demikian. Jadi apabila ia bersalah dalam satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah pepatah mengingatkan kepada kita demikian. Sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai, akhirnya akan tercium juga. Ungkapan ini mau mengatakan kepada setiap kita, sepintar-pintarnya orang atau semaksimal usaha yang dilakukan oleh seseorang di dalam menyembunyikan kekurangan, dalam menyembunyikan kesalahan, pada akhirnya akan terbongkar juga. Sebuah ungkapan lama yang sudah sangat terbiasa selalu menjadi pengingat bagi kita, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan berangkat dari pengalaman yang salah menjadi kehidupan yang lebih baik. Tapi meskipun sudah sekian lama kita mengenal ungkapan ini, toh nyatanya kita selalu mengalami kesulitan, kita selalu mengalami pergumulan yang tidak mudah ketika diajak untuk mengakui salah. Mengapa demikian? Yang pertama, barangkali orang akan mengatakan, kalau saya mengaku salah, ini kan sesuatu yang memalukan. Ini kan sebuah aib. Sesuatu yang bisa menghancurkan harga diri saya. Terus nanti bagaimana orang akan melihat saya? Bagaimana orang akan memandang saya? Sebagai seorang yang pernah melakukan sebuah kesalahan. Mungkin saya akan dilecehkan, mungkin saya akan ditertawakan, dan mungkin saya tidak akan dipercaya lagi. Yang kedua, ada orang yang sulit untuk mengakui kesalahannya, sehingga yang dilakukannya adalah bagaimana menutup kesalahan itu dengan kesalahan-kesalahan berikutnya. Bagaimana orang mencoba untuk mencari pembenaran demi pembenaran. Pada akhirnya, apakah betul dia akan bisa memendam kesalahan itu? Apakah dia akan tetap bisa menyembunyikan kesalahan itu? Tidak juga. Hari ini, kita menemukan apa yang diajarkan oleh Nabi Musa di dalam kitab Imamat ini. Nabi Musa mengajak kepada setiap kita, bahkan untuk sebuah kesalahan yang tidak disengaja. Orang teledor dalam mengucapkan sumpahnya, atau orang secara tidak sengaja berdiam begitu, berdiam tidak mau menyampaikan sebuah kesaksian. Atau di dalam bacaan lagi yang lain, ketika di situ juga dikatakan, ada orang yang melakukan sebuah kesalahan secara tidak sengaja karena bersentuhan dengan sesuatu yang najis, yang mengotori dirinya. Ya. Saya mengatakan, tidak kesalahan ini adalah sesuatu yang secara tidak sengaja. Begitu ya. Tetapi untuk semuanya itu, Musa mengatakan kepada kita, apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosanya.
Ada sebuah ajakan untuk tidak perlu lari, tidak perlu bersembunyi, tetapi ungkapkan sebuah pengakuan secara jantan, secara terbuka. Tidak ada yang perlu disembunyikan, tidak ada yang perlu dicarikan pembelaan demi pembelaan untuk seakan-akan ini adalah sebuah kebenaran. Nah, diakui. Dalam sebuah pengakuan itu berarti ada satu kerendahan hati, ada satu penyesalan, bahkan ada sebuah pengharapan untuk mengalami perbaikan. Sebuah harapan untuk mengalami pendamaian. Dengan sebuah pengakuan. Orang tidak lagi dikuasai oleh perasaan bersalah. Orang tidak lagi dikejar-kejar oleh hati yang menuduhnya. Tetapi diselesaikan. Satu pengakuan. Yang kedua, Musa mengatakan, dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah dari dosa itu. Ada konsekuensi yang harus dilakukan, ada ritual penebusan atau pendamaian yang harus dilakukan. Dengan memberikan sebuah persembahan penebus dosa atau persembahan pendamaian. Maka dikatakan dia akan mendapatkan pengampunan. Dalam perjanjian lama kita menemukan contoh ini, dalam perjanjian lama kita menemukan teladan ini. Tapi sekarang marilah kita juga mencoba untuk melihat dalam kehidupan kita. Adakah di antara kita yang bersih dari dosa? Adakah di antara kita yang bersih dari sebuah kesalahan? Entah itu sengaja atau tidak sengaja. Ada kalanya kita terjatuh, kita terjebak dalam dosa. Maka mari belajar dari firman Tuhan hari ini. Kita belajar dengan penuh kerendahan hati. Mengakuinya. Terus kemudian yang kedua, kita memohon pengampunan yang daripada Tuhan. Bukankah dia Sang Kristus sudah menjadi pendamai bagi dosa kita? Sudah menjadi pendamai bagi keselamatan kita. Maka kita yakin dan percaya. Ketika dalam perjalanan hidup ini, ada kalanya kita secara sengaja atau tidak jatuh dalam dosa. Ia pun menyediakan pendamaian itu. Maukah kita datang kepadanya? Maukah kita meraih pendamaian yang daripadanya, Sang Penebus sejati itu? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur. Firman-Mu boleh menyapa dan mengingatkan kami. Untuk kami boleh menikmati pendamaian yang daripada Tuhan. Supaya kami terbebas dari kuasa dosa, terbebas dari penghukuman dosa. Ketika kami mau datang kepada Tuhan, mengaku, memohon pengampunan, dan menyediakan diri untuk sebuah komitmen kehidupan yang baru. Kami bersyukur untuk firman-Mu dan biarlah itu yang menguatkan kami, sehingga kami dimampukan menjadi pribadi yang baru, yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh hidup dalam sebuah semangat pendamaian, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, selamat untuk berbagi hidup dalam pendamaian. Mari kita saling mengasihi, kita saling mengampuni, sebagaimana Tuhan yang juga mau menebus dan mengampuni kita. Tuhan memberkati.